Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar bersama lagi bagaimana cara menyusun fungsi kuadrat jika diketahui perpotongan dengan sumbu y dan juga titik puncaknya. Nah, sebelumnya kan kita udah membahas yang titik potong sumbu x dan titik puncaknya. Nah, kali ini yang berbeda adalah perpotongan dengan sumbu y-nya. Kita langsung ke langkah-langkah aja ya. Di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, sebentar saya ambil kursor pennya dulu. Nah, kita memisalkan suatu fungsi kuadrat itu memotong sumbu y di satu titik. Misalnya titik O, E. E-nya itu sembarang angka ya nanti. Dan mempunyai titik puncaknya yaitu R, S. Nah, pertama kita sama seperti sebelumnya. Kita akan mencari sumbu simetri terlebih dahulu. Nah, sumbu simetri adalah titik X dari titik puncaknya yaitu R. Kemudian langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita akan mencerminkan titik potong sumbu y tersebut 0, E terhadap sumbu simetri X sama dengan R. Nah, langkahnya sama seperti penyelesaian video yang sebelumnya. Itu jadi dua, yang bedakan ini kan terhadap sumbu sumbu simetri X. Maka yang berubah itu adalah titik X-nya. Caranya 2 dikali R. R itu adalah sumbu simetri dikurangi 0. Karena nanti perpotongan terhadap sumbu y, maka titik x-nya itu adalah 0. Nah, ini titik y-nya ini tetap yaitu koma E. Tuh. Kemudian untuk langkah ketiga, kita akan mensubstitusikan ketiga titik yang kita dapat, yaitu titik perpotongan sumbu y, titik puncak, dan juga titik hasil pencerminan tadi ke dalam persamaan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, sehingga nanti akan membentuk 3 persamaan linear. Nah, 3 persamaan linear ini akan kita eliminasi ataupun substitusi untuk mendapatkan nilai a, b, dan juga c-nya. Nah, ini dia langkah-langkahnya yang akan kita lakukan jika kita nanti disuguhkan soal bagaimana cara mencari rumus fungsi kuadrat jika diketahui sumbu y dan juga titik puncaknya. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, misalnya contoh soalnya berdasarkan grafik di samping, maksudnya ya ini di samping ini terlihat bahwa grafik memotong sumbu y di titik 0,3 dan titik puncaknya yaitu min 1,5. Tentukan rumus fungsi kuadrat yang tepat dari grafik fungsi tersebut. Nah, lanjut, kita langkah pertama adalah mencari sumbu simetrinya. Sumbu simetri tadi kan titik puncaknya negatif 1,4 kan. Nah, maka sumbu simetrinya adalah titik X dari titik puncak, yaitu negatif 1. Kemudian kita cerminkan titik potong dengan sumbu y terhadap sumbu simetri yang sudah kita dapatkan, yaitu negatif 1. Nah, maka diperoleh titiknya adalah negatif 2,3. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan 3 titik, yaitu titik potong dengan sumbu y, titik puncak, dan titik hasil pencerminan. Nih hasilnya. Nah, ini kita dapatkan titik 0,3, min 2,3, dan min 1,5. Nah, 3 titik ini kita substitusikan ke persamaan bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini, titik yang pertama adalah 0,3. Kita substitusikan, kita akan mendapatkan nilai c itu sama dengan 3. Kemudian untuk titik min 2,3 atau titik puncak, kita mendapatkan persamaan 4a min 2b plus c sama dengan 3.
kita masukkan aja ya, min 2 ini sebagai X dan 3 ini sebagai Y. Begitupun nanti yang titik hasil pencerminan min 1,5, maaf, yang pencerminan yang ini ya tadi. Ini titik puncaknya min 1,5. Kita dapatkan A min B plus C sama dengan 5. Nah, dari situ kita kan ini udah mendapatkan nilai C ya. Berarti kita bisa substitusikan persamaan 2. Nah, di sini kita dapat 4A min 2B plus C sama dengan 3. Di persamaan 2 ini kita substitusikan C-nya. C-nya tidak 3, berarti kita dapatkan persamaan 4A min 2B sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan juga persamaan 1 atau C sama dengan 3 ini ke persamaan 3. Kalau kita masukkan, kan persamaannya A min B plus C sama dengan 5. Nah, C-nya adalah 3. Maka diperoleh A min B sama dengan 5 kurangi 3, hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah persamaan baru, yaitu persamaan 4 dan juga persamaan 5. Nah, kemudian ini belum ke eliminasi, jadi udah keluar dulu jawabannya, tapi nggak apa-apa. Karena di modul juga udah ada, jadi ini penjelasan lanjutan biar kalian lebih paham gitu. Nah, di sini kita peroleh dari persamaan 4 dan 5 ini kita eliminasi. Nah, di sini kita akan eliminasi B-nya dengan cara mengalihkan persamaan 4 dengan 1, mengalihkan persamaan 5 dengan 2. Nah, dihasilkan persamaan baru ini. Kemudian kita eliminasi dengan cara pengurangan, mendapatkan 2A sama dengan negatif 4. Nah, maka kita mendapatkan A itu sama dengan negatif 2. Nah, kita udah mendapatkan A-nya negatif 2, maka kita cari nilai B-nya dengan substitusi persamaan 2. Kalian bisa pakai persamaan, maaf ini sepertinya persamaan kelima, maaf ya, ini persamaan kelima. Kalau persamaan 2 tadi masih ada C-nya. Di persamaan kelima, ini 4. Persamaan kelima. Ini kan persamaan 5 kan A min B sama dengan 2. Nah, ini kita substitusikan nilai A-nya yaitu min 2. Berarti min 2 min B sama dengan 2. Berarti kan B sama dengan 2 ditambah 2, hasilnya 4 kan tadi harusnya. Jadi teruskan min B sama dengan 4. Nah, karena kita carinya B, kita bagi dengan negatif 1 semuanya. Berarti nilai B-nya sama dengan 4 dikurangi negatif 1, 4 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, tadi kan kita udah mengetahui nilai A, B, dan juga C-nya. A-nya negatif 2, B-nya negatif 4, dan C-nya itu adalah 3. Nah, kita tinggal substitusikan ketiga nilai tersebut ke persamaan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, hasilnya adalah fx sama dengan negatif 2x kuadrat min 4x plus 3. Nah, ini dia persamaan dari grafik fungsi yang depan tadi ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan ini. Semoga kalian bisa lebih memahami bagaimana cara mencari fungsi kuadrat jika disajikan grafik fungsi kuadratnya. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Semangat belajar.